A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita ini. Tentu ini adalah taufik yang sungguh sudah sepatutnya kita syukuri. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada ahlul bait beliau, para maksumin, salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kelak kita semuanya memperoleh syafaat dari beliau amin ya rabbal alamin. Baik para teman-teman sekalian, kita masuk pada sesi yang ke-11 dengan mata kuliah kita kali ini adalah pengantar usul fikih ya. Nah, di sesi yang ke-11 ini kita akan mencoba untuk menjelaskan sebuah topik, di mana topik kita kali ini adalah terkait dengan istimbat, atau dengan kata lainnya adalah ijtihad. Istimbat dan ijtihad tidak ada perbedaan signifikan dalam dalam pengertian secara terminologinya. Nah, di sini berkaitan dengan istimbat ini ada beberapa hal yang akan kita uraikan, yang akan kita jelaskan, di mana yang pertama adalah tentu ada mukaddimah, sedikit catatan pembukaan, lalu kemudian istimbat hukum. Lalu kemudian yang akan kita coba jelaskan adalah sumber hukum yang terpenting khususnya di masa kegaiban apa saja, dan yang terakhir adalah kompilasi kumpulan hadis, di mana kita akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hadis atau kitab-kitab yang di dalamnya tercantum hadis-hadis. Nah, pada sesi yang ini, di mana berkaitan dengan mukaddimah, ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, bahwa jumlah ayat-ayat ahkam atau jumlah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, di mana ayat-ayat itu secara gamblang menjelaskan tentang hukum-hukum sebuah persoalan, dan dikatakan bahwa Al-Quran menjelaskan secara umum dan prinsip-prinsip hukum, dan yang terkenal adalah banyaknya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum tersebut, yang diperkirakan atau disebutkan bahwa ada sekitar 500 ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum. Ayat-ayat ahkam itu sekitar 500 ayat. Meskipun tentunya ini pandangan yang populer, ada juga pandangan-pandangan yang lain yang mungkin ya tidak kita sebutkan di sini. Itu catatan yang pertama di mukaddimah kali ini. Catatan yang kedua yang perlu kita sampaikan, jelaskan bahwa hadis tsaqalain dan peran Imam Maksum alaihissalam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa aku meninggalkan 2 amanah yang berharga di tengah-tengah kalian semua, di mana yang pertama adalah kitabullah dan yang kedua adalah itrati ahlu baiti. Di sini kita bisa memahami bahwa betapa besar peran dari para maksum ini, karena sebagaimana kita juga kemukakan di dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa
tokoh-tokoh ataupun imam-imam yang punya peran sangat vital di dalam penyebaran Islam yang sesungguhnya, yang merupakan warisan dari Rasulullah, itu dimainkan oleh dua tokoh utama, dua imam besar, yaitu Imam Muhammad Baqir dan Imam Ja'far As-Shadiq alaihimussalam. Beliau-beliaulah yang dengan memanfaatkan peluang ketika itu yang menyebarkan Islam, menyebarkan ajaran-ajaran yang dibawa dari kakek beliau. Nah, sehingga tidak heran kalau misalnya hadis tsaqalain dan peran daripada maksumin itu sangat besar di dalam penyebaran ma'arif atau pengetahuan-pengetahuan, dan bukan hanya dalam bidang agama tapi dalam bidang-bidang lainnya pun beliau-beliaulah yang menjadi pelopornya. Sehingga di antara murid-muridnya banyak yang istilahnya menekuni salah satu bidang dan berkembang di situ, mumpuni di satu bidang dan di bidang-bidang lainnya. Dan juga ini menunjukkan betapa besar peranan dari para maksumin ini, sehingga di dalam sebuah hadis yang disebut dengan hadis tsaqalain itu disebutkan sudah diberikan amanah oleh Rasulullah SAW bagi kita untuk berpegang pada dua hal, yaitu kitabullah dan itrah atau ahlul bait. Artinya kedua hal ini itu menjadi barometer ataupun tolok ukur kita di dalam bertindak, di dalam bersikap. Kalau kita ingin memperoleh penafsiran Al-Quran, tentunya kita harus mengambil dari itrah ini, karena beliaulah yang kemudian mampu menjelaskannya, mampu menjadi penafsir yang sesungguhnya. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, bahwa tentu berkaitan dengan peran ijtihad, peran daripada istimbat, ijtihad atau dengan istilah Al-Qur'annya itu adalah tafaqquh. Ini merupakan tugas yang sangat sensitif, tugas yang sangat esensial pada masa khatamiyat, dan merupakan salah satu syarat keberlangsungan hidup, bukan hanya hidup dalam Islam tetapi dalam seluruh umat manusia, karena dengan adanya ijtihad inilah itu yang kemudian bisa kita jadikan sebagai acuan di dalam kita menjalani kehidupan. Hasil-hasil atau produk-produk dari ijtihad itulah yang kemudian kita jadikan sebagai pedoman di dalam kita menjalani apa yang ada di dunia ini. Dan juga tidak hanya terkait dengan dunia, tapi kehidupan setelah atau pasca dunia ini juga itu sangat bergantung daripada hasil dari ijtihad itu. Karena ijtihad di sini kan menghasilkan sebuah sikap praktis, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan kehidupan kita secara individual, bagaimana kehidupan kita secara kekeluargaan, sosial, dan politik, dan sebagainya. Jadi catatan yang ketiga ini yang berkaitan dengan peran daripada ijtihad itu tentu harus menjadi perhatian kita. Nah, itu catatan yang perlu saya sampaikan di mukaddimah ini. Kita lanjutkan terkait dengan istimbat hukum. Nah, berdasarkan poin-poin yang kita sampaikan sebelumnya, maka jawaban atas pertanyaan bahwa sumber-sumber jurisprudensi atau sumber-sumber fikih dan hukum tidak hanya Al-Quran, melainkan ada 4 sumber yang dapat digunakan untuk melakukan penyimpulan, melakukan ekstraksi misalnya sebuah hukum, yang tentunya di sini akan kita coba ungkapkan, coba uraikan secara singkat,
Karena di dalam kita melakukan istinbat itu kan kita tentu perlu harus mengetahui sumber yang akan kita gunakan nantinya sebagai bahan untuk melakukan ijtihad. Bukan hanya istilahnya istinbat begitu saja, tetapi istinbat yang tentunya berdasarkan sumber-sumber yang ada. Nah, di dalam melakukan istinbat sudah tentu ada sumber-sumber yang digunakan, dan ini sudah cukup populer, di mana pertama adalah Al-Quran, sumber istinbat kita. Artinya apa? Artinya Al-Quran ini ya kita harus yakini, kita tidak boleh meragukan lagi bahwa sumber pertama hukum itu, sumber regulasi Islam itu adalah Al-Quran. Tentu saja sebagaimana yang telah disebutkan, itu ayat-ayat Al-Quran ini tidak terbatas pada kaidah-kaidah praktis saja. Ada ratusan persoalan yang diangkat dalam Al-Quran, yang mana sekitar 500 ayat berkaitan dengan ahkam. Ini sudah menjadi persoalan. Ini sudah menjadi sebuah kesepakatan bahwa Al-Quran itu meskipun ya di dalamnya itu banyak sekali aspek-aspek lain secara lain ahkam, tetapi dengan jumlah ini kita bisa memahami betapa besar perhatian Al-Quran terhadap hukum-hukum. Nah, dari ayat-ayat itu juga kemudian bisa dikembangkan lagi, bisa dijabarkan lagi, dan bisa kita istimbatkan hukum-hukum yang lain. Nah, itu terkait dengan Al-Quran sebagai sumber utama. Adapun yang kedua sebagai sumber utama juga adalah sunnah. Tentu sunnah berarti di sini adalah ucapan, perbuatan, dan atau penegasan para maksum. Nah, ini sudah tentu mungkin saya pernah juga menjelaskan bahwa ya terkait dengan sunnah ini terdapat perbedaan tentunya di kalangan kaum muslimin, khususnya di kelompok Syiah dan di kelompok Ahlus Sunnah. Terjadi perbedaan pemaknaan, di mana kalau di kalangan Syiah itu dikatakan bahwa yang namanya sunnah itu adalah apa? Ucapan, perbuatan, dan takrir daripada maksum, para imam maksum. Berbeda dengan apa yang ada di Ahlus Sunnah, menyebutkan bahwa ya yang namanya sunnah itu adalah ucapan, tindakan, dan takrir daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbedaan-perbedaan. Tapi yang jelas bahwa yang namanya sunnah itu menjadi salah satu sumber ketika kita ingin mengistimbat sebuah keputusan fikih atau keputusan hukum syar'i. Dan selanjutnya adalah sumber yang ketiga, yaitu ijma'. Ijma' ini adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu permasalahan. Dan menurut ulama Syiah, ijma' ini akan dianggap hujjah ketika misalnya ya tersingkap dan terbukti dari Imam Ma'sum alaihissalam. Artinya di situ terdapat lagi perbedaan dalam pemaknaan berkaitan dengan ijma' ini di kalangan ulama-ulama kaum muslimin antara Syiah dan Sunnah. Tapi yang jelas kita tentunya perbedaan-perbedaan ini adalah sesuatu yang sah-sah saja, karena ya perbedaan di dalam penafsiran itu karena memang latar belakang atau dasarnya itu berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah akal. Nah, akal ini juga menjadi salah satu sumber dari sudut pandang Syiah. Akal ini memiliki kehujahan, memiliki keabsahan di dalam membantu kita untuk mengistimbat hukum. Nah, keabsahan akal berarti jika ada ketentuan yang pasti tentunya. Kalau ada sesuatu yang bisa dipastikan secara logika, secara rasional, dan itu tidak bisa dipungkiri, maka tentunya perkara itu akan
sesuai dengan syariat. Maka ya dari situ bisa diambil, artinya bisa dijadikan sebagai pegangan di dalam menetapkan sebuah hukum. Tapi ada persoalan-persoalan tentunya yang tidak bisa dicerna oleh akal kita, dan itu di luar kemampuan nalar manusia. Karena banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa dicerna oleh akal kita, misalnya terkait dengan jumlah rakaat. Kenapa misalnya sholat subuh itu 2 rakaat, sholat maghrib itu 3 rakaat, sholat zuhur itu 4 rakaat misalnya, dan seterusnya. Apakah akal kita mampu untuk menjelaskan itu, mampu menalar kenapa seperti itu tentunya di luar batas kemampuannya. Sehingga di sini ada peran yang namanya peran syariat. Syariatlah yang kemudian menetapkan hal-hal semacam itu. Nah, ini adalah keempat sumber yang kemudian dijadikan sebagai tolok ukur atau rujukan untuk menentukan dan menetapkan yang namanya hukum syar'i melalui istimbat itu. Nah, selanjutnya sumber hukum terpenting di zaman kegaiban kita. Kita kan hidup di zaman yang kegaiban dalam keyakinan Syiah. Dalam keyakinan Syiah itu dikatakan bahwa ada periode masa Nabi di mana seseorang bisa berkonsultasi dengan Nabi secara langsung. Ada istilahnya periode pasca Nabi di mana di situ para ma'sumin masih hidup, masih ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat kaum muslimin, sehingga khususnya di kalangan pengikut Ahlul Bait meyakini dengan ada persoalan-persoalan yang dihadapi mereka bisa berkonsultasi langsung dengan beliau-beliau itu, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi itu bisa teratasi dengan cepat. Nah, bagaimana dengan kondisi kita sekarang ini? Tentu kita memerlukan sumber-sumber yang menjadi rujukan. Nah, di dalam mengistimbat hukum khususnya ya, karena yang kita bahas ini adalah persoalan istimbat, persoalan ijtihad, persoalan penetapan, persoalan pengambilan sebuah kesimpulan yang melahirkan sebuah hukum, sebuah keputusan, sebuah regulasi seperti itu. Sebuah aturan yang nantinya akan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu di masa kegaiban ini sumber terpenting untuk istimbat hukum itu bagi para marja taklid, bagi para mujtahid lah istilahnya, setelah Al-Quran adalah riwayat-riwayat yang datang dari para maksum yang dikumpulkan dalam kumpulan riwayat, tentunya dengan sanad yang bersambung kepada para maksumin alaihimussalam, di mana yang terpenting itu bisa kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Nah, sumber hukum terpenting di zaman kegaiban kita ini, kalau dalam tradisi istimbat hukum syar'i yang berkembang di kalangan Syiah itu, di antaranya yang pertama adalah usul dan furu al-kafi. Ini usul kafi dan furu'ul kafi ini ditulis oleh salah seorang ulama yang dikenal sebagai Muhammad bin Yaqub Kulaini Ar-Razi. Beliau ini menulis sebuah kitab, menyusun sebuah kitab hadis, di mana di dalam kitab hadis tersebut terdapat sebanyak 6.199 hadis. Itu pun bukan hanya dalam satu topik, tapi dalam berbagai topik, dalam berbagai tema. Seperti misalnya berkaitan dengan tauhid, persoalan-persoalan itu usulul kafi itu. Juga kalau di dalam furu'ul al-kafi itu ya dibahas tentang furu', tentang cabang-cabang, di mana seperti misalnya persoalan sholat, persoalan zakat, persoalan khumus dan lain sebagainya. Itu disebutkan di situ. Ini sumber yang pertama, sumber yang terpenting di masa kegaiban kita. Jadi para ulama kita, para mujtahid kita
di dalam ketika hendak melakukan sebuah istimbat, mereka merujuk kepada sumber ini. Sumber yang kedua adalah yang di kitab yang kedua, yaitu Man la yahduruhu al-faqih. Kitab ini ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali Saduq, yang mana kitab ini mempunyai sekitar 5.901 riwayat, dan juga itu dalam berbagai topik fikih. Banyak bab-bab yang disebutkan di situ. Itu yang kedua, sumber riwayat yang kedua. Sumber yang ketiga atau sumber selanjutnya adalah Tahdzibul Ahkam. Nah, Tahdzibul Ahkam ini ditulis atau disusun oleh Muhammad bin Hasan Tusi, Syekh Tusi istilahnya. Kitab ini memuat sekitar 13.590 hadis, dan sama juga berkaitan dengan berbagai topik yang ada kaitannya dengan fikih. Dan yang terakhir adalah Al-Istibsar, yang juga merupakan karya daripada Syekh Tusi, dan kitab ini juga memuat sekitar 5.511 riwayat fikih juga. Nah, keempat kitab ini yang menjadi sumber di dalam di dalam beristimbat, karena selain Al-Qur'an ya kitab riwayat. Kutubul Arba'ah ini atau empat kitab hadis ini yang diistilahkan dengan Kutubul Arba'ah ini menjadi rujukan para mujtahid kita di dalam melakukan istimbat. Sehingga ini perlu kita ketahui sedikit banyaknya. Kalau mungkin bisa kita membaca kitab-kitab ini, alangkah baiknya kita coba untuk membuka lembaran-lembarannya, sehingga kita akan sedikit banyaknya akan mengenal seperti apa sih riwayat-riwayat yang ada di kalangan Syiah Imamiyah ini. Nah, tentu selanjutnya adalah berkaitan dengan kompilasi kumpulan hadis. Kalau kita lihat perkembangan atau sejarahnya, latar belakangnya itu sejak masa Safawi dan seterusnya, kumpulan-kumpulan hadis itu disusun yang memudahkan dan sederhana bagi para faqih dalam melakukan istimbat. Sedemikian rupa di mana semua hadis yang berkaitan dengan suatu persoalan fikih itu dikumpulkan di satu tempat dan dalam satu bab tertentu, yang mana faqih dapat menyimpulkan hukum syar'inya. Jadi ada sebuah karya yang istilahnya di situ sudah diklasifikasikan sebaik mungkin, semudah mungkin, dan itu akan semakin memudahkan seorang faqih, seorang mujtahid di dalam mengelola data-data, yang kemudian dari data-data itulah akan menghasilkan sebuah hukum melalui mekanisme, melalui proses istimbat itu, proses ijtihad itu. Nah, sebagai contoh di sini dikatakan bahwa dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan tentang sholat. Nah, Al-Qur'an menyebutkan aqimus sholah. Di situ ada perintah sholat. Nah, sedikit kita menyinggung bahwa aqimus sholah ini bisa dianalisa dari segi tata bahasanya, dan di sini ditemukan aqimus sholah itu ada fiil amr di situ. Nah, bagi teman-teman misalnya yang sudah mempelajari ilmu usul, dia akan bisa menguraikan bahwa fiil amr itu kan menunjukkan perintah. Perintah itu bermakna wajib artinya wajib menunaikan sholat. Di sini adalah perintah yang sifatnya umum, yaitu dirikanlah sholat. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa bagaimana kualitas sholat yang harus dilakukan itu, serta seperti apa bentuknya
Itu kan semua pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Namun kemudian dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, bagaimana kita tasyahud. Itu semuanya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan ini menjadi tanggung jawab daripada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasul dan para maksumin. Sehingga sudah menjadi sesuatu yang harus kita akui bahwa pas setelah kita merujuk kepada Al-Quran dan kita tidak temukan, maka sudah semestinya kita merujuk kepada riwayat-riwayat itu. Nah, menggunakan riwayat-riwayat untuk penjelasan secara rinci ini karena Al-Quran tidak menjelaskan secara detail, maka kita harus merujuk kepada riwayat-riwayat. Sebagaimana kita misalnya baca dalam sebuah riwayat bahwa Ahmad ibnu Isa berkata kepada Imam Shadiq alaihissalam, ajari aku kualitas sholat. Imam Shadiq alaihissalam bangkit dan mengajarinya cara sholat. Ini adalah bentuk bahwa betapa besarnya peran riwayat-riwayat itu di dalam menjelaskan secara rinci hukum-hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran yang kemudian tidak dirincikan oleh Al-Quran. Nah, ada sebuah kitab yang tentunya ini perlu teman-teman ketahui bahwa kitab ini seperti yang sudah kita jelaskan barusan, isyaratkan barusan, itu mencoba untuk mengklasifikasikan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan fikih, lalu kemudian disebutkan di situ riwayat-riwayatnya disertai dengan sanad-sanadnya. Ini akan semakin memudahkan. Nah, kitab ini disebut kitab Wasailus Syiah. Tapi ada nama lengkapnya. Silakan teman-teman. Tapi dia dikenal sebagai kitab Wasailus Syiah ini. Nah, kitab Wasailus Syiah ini merupakan salah satu koleksi yang paling penting. Yaitu Wasailus. Kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Hasan Hur Amili, yaitu sekitar tahun yaitu abad ke-11 lah. Nah, dalam karya ini hanya hadis-hadis fikih yang dikumpulkan dalam berbagai bab. Jadi kalau kita buka dari bab pertama hingga bab terakhir itu, kitab Wasailus Syiah ini mencantumkan riwayat-riwayat yang istilahnya berkaitan dengan persoalan-persoalan fikih dari tahara sampai ke pembahasan diyat. Itu disebutkan hadis-hadisnya. Juga sanad riwayat-riwayatnya juga ada di situ. Meskipun mungkin ada hal-hal yang diintervensi oleh si penulisnya itu. Karena ya ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri bagi penulisnya, bagi penyusunnya di dalam menuliskan riwayat-riwayat. Dan kita perlu juga ketahui bahwa sumbernya itu tidak terlepas dari keempat sumber yang sudah disebutkan sebelumnya, itu Usul Kafi dan Furu'ul Kafi. Kitab misalnya Al-Istibsar, Man la yahduruhul faqih, dan seterusnya. Juga ada kitab Biharul Anwar, juga ada riwayat-riwayat, kitab riwayat, dan banyak sekali buku kitab-kitab riwayat. Nah, totalnya hadisnya itu berjumlah sekitar 35.868 hadis. Ya. Hasilnya begini, keputusan-keputusan yang tidak ditemukan dalam Al-Quran disimpulkan dan digali melalui riwayat dan terkadang melalui akal dan konsensus di dalam proses ijtihad kita itu. Nah, sehingga kitab Wasail ini cukup penting bagi seorang mujtahid, seorang yang mencoba untuk meramu data-data yang sudah tersedia tersebut, untuk kemudian dari situ melalui mekanisme istimbat itu dia menghasilkan sebuah keputusan yang sifatnya praktis. Nah, jadi
sebagai catatan terakhir perlu kita ketahui sebagai seorang yang istilahnya ingin seorang mujtahid misalnya, sumber-sumber ini dalam mengelola, di dalam melakukan istimbat hukum. Itu saya kira untuk pertemuan atau sesi kali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan memberikan kecerahan. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.